Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sesi materi kedua, yaitu hukum aljabar Boolean dan sifat Boolean. Saya Etika Maria dengan NIM 250131015. Saya Ahmad Rifai dengan nomor NIM 250131060. Dan saya Cynthia Aurelia Jesby dengan NIM 250131037. Oke, selanjutnya kita akan membahas hukum aljabar Boolean dan fungsi Boolean. Oke, fondasi dan sejarah. Aljabar Boolean dikembangkan oleh George Boole pada tahun 1847. Berbeda dengan aljabar biasa, variabel dalam Boolean hanya memiliki dua kemungkinan nilai. Benar, nilainya 1, atau salah, nilainya 0. Oke, selanjutnya yaitu ada 3 operator dasar. Yaitu yang pertama ada N, namanya titik, yaitu output akan bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 1. Merepresentasikan konjungsi logika. Kemudian yang kedua ada OR, namanya plus, yaitu output akan bernilai 1 jika salah satu atau semua input bernilai 1. Merepresentasikan disjungsi. Kemudian yang ketiga ada NOT, namanya multiplying, yaitu memberikan nilai input jika input 1 maka output 0 dan sebaliknya, disebut juga inverter. Oke, selanjutnya adalah hukum aljabar Boolean bagian pertama. Di sini ada nama hukum, bentuk N, bentuk O. Yang pertama adalah hukumnya identitas. Nah, di bentuk N yaitu namanya titik atau kali ya. A dikali 1 sama dengan A. Kenapa A? Kita misalkan A ini nilainya 1, karena kan A ini kan bisa 1 atau 0 kan. Kita anggap dia 1 misalkan. 1 dikali 1 sama dengan A. A tadi kan nilainya 1. Nah, 1 dikali 1 sama dengan 1. Benar kan? Kalau misalkan 0, A nya 0 kayak misalkan 0 dikali 1 sama dengan A tadi kan 0 tadi. 0. Nah, berarti benar. Jadi baik itu misalkan A ini nilainya 0 ke 1, berarti sama dengan Y itu atau nilainya itu adalah A. A dikali 1 sama dengan A. Terus yang ini bentuk O. A ditambah 0 sama dengan A. Kenapa A? Kita tadi A ini kan bisa nilainya 1 atau 0. Kalau misalkan 1, berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0. Nah, kalau misalkan nilainya A tadi 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Itu A tadi. Nah, benar terbukti. Lanjut ke dominansi. Nah, di hukum dominansi ini dibentuk N-nya adalah A dikali 0 sama dengan 0. Nah, kita misalkan lagi. Misalkan nilai bentuk A ini adalah 1, berarti 1 dikali 0, 0. Benar kan? Misalkan 0 dikali 0 sama dengan 0. Benar. Lanjut ke bentuk O. Ini untuk A plus 1 sama dengan 1. Dan kita misalkan lagi A ini nilainya 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Benar kan? Lanjut ke hukum idempoten. A dikali A sama dengan A. Misalkan A nya itu nilainya 0, 0 dikali 0, 0. A itu 0 kan tadi. Nah, kalau perumpamaannya 1, A itu 1, bilangnya 1 dikali 1 sama dengan 1. Gitu. Lanjut ke O. A plus A sama dengan A. Misalkan tadi A nya 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Gitu. Ada juga komplement. Hukum komplement. Jadi R itu A dikali A aksen sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Kita misalkan A ini 1. Nah, kalau A aksen kan berarti dia kebalikannya si A ini. Tadi kan 1, berarti kebalikannya apa? 0. Berarti A aksen ini nilainya adalah 0. Kalau A itu nilainya 1. 1 dikali 0 sama dengan 0. Gitu. Sampai dengan ini. Ini misalkan A nilainya 1 ditambah A aksennya 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi gitu. Oke, selanjutnya itu hukum aljabar Boolean bagian 2. Ini ada nama hukumnya. Yang pertama itu
kali A. Kalau bentuk OR-nya A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian hukum kedua asosiatif. Bentuk N-nya A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung kali C. Terus yang bentuk OR-nya A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Yang ketiga ada hukum distributif. Bentuk N-nya yaitu A tambah dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A tambah B kali dalam kurung A tambah C. Ini bentuk OR-nya dari distributif A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Kemudian yang terakhir ada hukum De Morgan, yaitu bentuk N-nya dalam kurung AB aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Dan bentuk OR-nya dalam kurung A tambah B aksen sama dengan A aksen kali B aksen. Selanjutnya adalah fungsi Boolean. Apa itu fungsi Boolean? Fungsi Boolean adalah ekspresi matematika yang memetakan nilai-nilai dari variabel biner atau input ke biner tunggal atau output. Rumus fungsinya adalah f dalam kurung x y z sama dengan x kali y ditambah z aksen. Fungsi ini dievaluasi menggunakan hukum aljabar untuk mendapatkan hasil akhir berupa 0 atau 1. Oke, selanjutnya dari presentasi tabel kebenaran. Yang pertama ada negasi dan konjungsi. Input P, input Q, not P, konjungsi P and Q. Yang pertama dari input P sampai Q. Itu ada tadi seperti sebelumnya yang dibilang kalau misalkan 1 itu nilainya benar. Jadi benar-benar. Ini ada not P atau negasi P, kebalikannya P. Di sini P-nya benar atau 1, berarti kebalikannya adalah salah atau 0. Lalu ini ada P-nya itu 1, berarti kebalikannya atau negasinya 0. Terus di sini ada 0, berarti kebalikannya adalah 1. Di sini ada 0, kebalikannya 1. Lanjut ke kita konjungsi P and Q. Nah, 1 P1 Q1 berarti benar dan benar. Berarti konjungsinya benar. Lalu ada benar dan salah. 1 dan 0 berarti konjungsinya adalah 0. Salah. Karena kan seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau misalkan konjungsi N itu dia akan bernilai salah jika salah satunya salah atau 0. Nah, kayak ini 0 sama 1, ini ada 0-nya kan, ada salahnya, berarti sudah pasti hasilnya adalah 0 atau salah. Ini ada 0 keduanya, dia ada benar. Of course itu 0, salah. Lanjut ke disjungsi. Disjungsi ini ada inklusif versus eksklusif. Apa bedanya? Inputnya PQ 1 benar-benar. P on Q-nya disjungsi inklusifnya adalah 1. Dan P XOR Q-nya eksklusifnya adalah 0. Kenapa 0? Nah, kalau eksklusif ini bedanya dengan inklusif. Kalau eksklusif dia kalau misalkan ada yang kembar, ini kembar kan, 1 sama 1, benar sama benar, dia itu hasilnya akan salah, akan 0. Nah, kalau misalkan yang ini 0 sama 0 kembar kan, salah sama salah, dia hasilnya akan salah. Jadi itu perbedaan antara inklusif sama eksklusif. Kalau inklusif dia akan bernilai salah jika keduanya salah. Kalau satu tidak ada yang benar, dia akan tetap benar. Tapi kalau eksklusif dia akan bernilai salah jika ada yang kembar. Misalkan
benar dengan benar, satu dengan satu, atau salah dengan salah, nol dengan nol. Gitu. Yang terakhir ada logika hubungan implikasi dan diimplikasi. Input P dan input Q. Jika P-nya 1, Q-nya 1, maka implikasinya 1. Jika P-nya 1, Q-nya 0, maka implikasinya 0. Jika P-nya 0, Q-nya 1, maka implikasinya 1. Jika P-nya 0, Q-nya 0, maka implikasinya 1. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya implikasi itu akan bernilai salah atau 0 jika P-nya bernilai benar atau 1. Sisanya dia akan benar. Jadi hanya akan bernilai salah jika P-nya itu benar. P-nya itu bernilai 1. Lanjut kita ke diimplikasi. Diimplikasi kalau misalkan P-nya 1, Q-nya 1, maka diimplikasinya 1. Jika P-nya 1, Q-nya 0, maka diimplikasinya 0. Jika P 0, Q 1, maka diimplikasinya 0. Jika P 0, jika Q 0, maka diimplikasinya 1. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya implikasi ini akan bernilai salah jika antara input P dan Q itu tidak kompak atau tidak sama. Jika misalkan ini kan 1 sama 0, 0 sama 1, ini tidak kompak, berarti nilainya akan salah. Nah, dia akan bernilai benar jika inputnya ini kembar atau sama. Ini kan 1, 1, 0, 0. Nah, dia akan bernilai 1 atau benar. Di sini saya akan menjelaskan contoh aplikasi di dunia nyata yang menerapkan hukum dan fungsi Boolean. Di sini ada 4. Yang pertama itu otomatisasi rumah. Contohnya logika sensor lampu dan suhu. Terus yang kedua ada unit termuka. Contohnya itu ada perhitungan biner di dalam CPU. Dan yang ketiga ada sistem digital. Contohnya itu jam, termometer,